COVID-19 Di sini saya akan melakukan USL perawatan oris-oris pada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya perawat di Dinas Pagaringi dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Pak boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Yuri, Sus. Baik, Ibu Yuri. Jadi tujuan saya datang kemari yaitu saya akan melakukan pemeriksaan deteksi dini pada gips Ibu untuk mengetahui apakah ada komplikasi atau tidak. Nah, di sini waktunya hanya 5 menit sampai 10 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baik, kita mulai ya, Bu. Nah, di sini pada pemeriksaan oris-oris ini ada 5 komplikasi yang harus kita lihat. Yang mana pertama itu komplikasi pendarahan tersembunyi atau tertutup. Yang mana kita infeksi atau kita lihat pada daerah gipsnya apakah terdapat pendarahan atau tidak. Nah, jika terdapat pendarahan itu biasanya sifatnya gravitasi, berada di bagian bawah. Maaf ya Ibu. Nah, kita lihat di bagian bawah gips pasien apakah terdapat pendarahan atau tidak. Nah, jika terdapat pendarahan maka kita lingkari daerah pendarahan tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pada daerah lingkaran itu apakah terdapat keparahan atau tidak, pelebaran atau tidak pada pendarahan tersebut. Nah, jika terdapat terdapat pelebaran pada area yang kita lingkari itu dinyatakan bahwa pelebarannya aktif. Jika tidak, berarti pasif. Nah, jika pelebaran itu aktif, itu kita kaji atau kita lihat lokasinya, ukurannya, terus kita lihat juga warnanya apakah warna hitam, warna merah kehitaman atau merah kecoklatan. Lalu kita lihat juga luas dari pendarahan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuki ke fase yang kedua yaitu neurovascular compromise, yang mana di sini kita lihat pada daerah gipsnya apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Lanjut kita lakukan pemeriksaan CSF. Nah, untuk pemeriksaan C itu kita lakukan pemeriksaan pada capillaris ratio-nya, itu kita tekan apakah dalam 3 detik itu kembali atau tidak. Nah, maaf ya Ibu. Nah, selanjutnya kita raba pada nadi pasien apakah teraba hangat atau tidak. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan S atau suction kita tanyakan kepada pasien apakah pada daerah gipsnya itu mengalami kebas atau kesemutan. Ibu, apakah di daerah gips tangan yang tidak di gips itu mengalami kesemutan atau kebas? Sedikit kebas. Sedikit kebas ya Bu. Nah, selanjutnya yang M atau move itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien dapat menggerakkan tangan pada daerah gipsnya atau tidak. Ibu bisa digerakkan tangannya? Oke, baik. Bisa ya Bu ya. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan CSF ini itu kita lakukan pada jika 8 jam pertama itu kita lakukan pengecekan 2 jam sekali, lalu 48 jam selanjutnya itu kita lakukan pengecekan 4 jam sekali. Nah, selanjutnya kita masuki pemeriksaan yang ketiga yaitu compartment syndrome. Nah, di sini compartment syndrome ini itu biasanya terdapat otot ataupun saraf pada balutan gips tersebut. Nah, di sini biasanya disertai nyeri yang tidak kunjung sembuh, lalu juga pada daerah jarinya itu mengalami cyanosis atau kebiruan dan mengalami paralisis. Selanjutnya ini biasanya pada nadi tidak teraba. Maaf ya Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan skin dan tissue breakdown, yang mana kita lihat pada gips itu jika terjadi masalah, biasanya pada gips itu pada ujung-ujung gips itu tajam sehingga akan mengiritasi kulit pasien. Nah, di sini juga kita lihat atau kita raba apakah teraba hangat atau tidak. Jika teraba hangat, kemungkinan terjadinya inflamasi, dan jika terdapat kerusakan jaringan, itu kemungkinan terjadinya drainase. Nah, selanjutnya kita juga lihat apakah terdapat bau atau tidak. Nah, jika terdapat bau, kemungkinan terdapat infeksi di dalam gipsnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang kelima atau pemeriksaan yang terakhir. Kita lihat apakah adanya resiko infeksi yang tidak nampak pada gips atau tidak. Nah, di sini kita lihat kita cium apakah ada bau juga. Nah, jika terdapat bau, artinya terdapat infeksi pada luka pasien. Nah, selanjutnya jika terdapat infeksi, maka kita akan lakukan pelubangan untuk melakukan perawatan pada luka tersebut.
Setelah itu kita tutup kembali gipsnya. Nah, selanjutnya, baik Ibu, pemeriksaan semuanya sudah selesai dan didapatkan hasil bahwa komplikasi itu tidak begitu parah pada gips Ibu. Jadi bisa dinyatakan masih aman ya Ibu. Nah, bagaimana nih Ibu perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan ini? Saya senang sus, komplikasi saya nggak parah. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Nah, pemeriksaan kita sudah selesai. Nanti jika ada bantuan jika memerlukan saya bisa panggil saya ya Ibu. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.